Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Kristi Priscila, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai cuci tangan pakai sabun atau yang disebut dengan CTPS. Baik, jadi slide pertama, kita akan masuk. Mengapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Nah, jadi dalam aktivitas sehari-hari tentunya tangan kita akan menyentuh banyak benda atau menyentuh sesuatu. Nah, tangan kita yang sudah menyentuh banyak benda atau sesuatu ini kemudian dapat menjadi perantara bagi berbagai kuman maupun virus untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, misalnya nih, kita lupa untuk mencuci tangan setelah kita memegang sesuatu. Kita tidak pernah tahu apakah di benda tersebut ada virus atau bakteri yang menempel, lalu kita langsung makan tanpa mencuci tangan. Maka tanpa disadari juga kita telah membiarkan kuman untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi cuci tangan pakai sabun atau CTPS ini merupakan cara paling sederhana untuk menjaga kesehatan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menerapkan CTPS agar kuman dan virus hilang dari tangan kita ya, dari tangan kita. Nah, mencuci tangan dengan sabun dapat menghindarkan kita dari virus atau kuman yang kemudian ternyata virus atau kuman itu dapat menyebabkan penyakit seperti flu, diare, gangguan pernapasan, dan cacingan. Jadi ternyata dengan mencuci tangan ini kita dapat menghindari penyakit-penyakit tersebut. Nah, lanjut. Mencuci tangan yang baik yaitu dengan menggunakan sabun dan di bawah air mengalir, dan tentunya jangan terburu-buru. Jangan mencuci tangan hanya sekedar membasahi lalu kemudian selesai. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan di bawah air mengalir, dan juga lama mencuci tangan dengan sabun adalah sekitar 40-60 detik. Jadi itu waktu yang baik untuk mencuci tangan. Jadi tidak terburu-buru ya, tidak di bawah waktu tersebut. Nah, kemudian sabun apa saja sih yang digunakan untuk mencuci tangan agar tangan kita bersih? Nah, tentunya semua sabun dapat digunakan sebagai sabun untuk mencuci tangan kita. Nah, misalnya nih sabun mandi biasa itu tidak masalah, atau misalnya sabun cair, sabun antiseptik, ataupun sabun batangan. Jadi sabun apapun bisa kita gunakan untuk mencuci tangan. Nah, kemudian kita masuk ke video selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu langkah-langkah cuci tangan pakai sabun. Nah, ini ya ada langkah-langkahnya. Lawan kuman dengan mencuci tanganmu. Nah, yang pertama itu ada membasahi tanganmu, jadi membasahi tangan di bawah air mengalir. Kemudian yang kedua mengambil sabun, menggunakan sabun. Yang ketiga menggosok dengan busa sekitar 20 detik. Kemudian yang keempat kemudian saat menggosok itu tentunya kita melakukan langkah-langkah seperti 6 langkah cuci tangan, yaitu mulai dari telapak tangan hingga punggung tangan, lalu sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, jempol, pergelangan. Nah, kemudian bilas menggunakan air selama 10 detik, lalu tutup keran dan keringkan tangan. Nah, jangan lupa untuk mencuci di antara jari-jari, kuku, dan bagian di atas tangan. Nah, jadi teman-teman, saya rasa sudah cukup jelas ya langkah-langkah cuci tangan pakai sabun di sini. Kemudian yang terakhir adalah kapan saja sih kita harus mencuci tangan. Jadi kita mencuci tangan ini ada waktunya. Misalnya setiap kali kita melihat bahwa tangan kita ini kotor. Nah, kalau tangan kita ini kotor tentunya kita harus mencuci tangan. Nah, sesudah dari toilet itu penting, sesudah dari toilet. Kemudian sebelum dan sesudah menyiapkan atau mengkonsumsi makanan. Jadi sebelum kita masak atau sesudah kita masak kita wajib cuci tangan. Sebelum dan sesudah makan kita juga harus cuci tangan. Kemudian setelah bermain di tempat umum. Nah, biasanya ini pada anak-anak ya, atau misalnya kita orang-orang dewasa saat kita setelah bermain-main, misalnya kita nyantai di kafe, kita harus cuci tangan setelah itu. Nah, untuk anak-anak biasanya mereka main-main ke taman, bermain perosotan. Setelah itu mereka tentunya harus mencuci tangan agar terhindar dari kuman atau virus dan bakteri. Nah, kemudian setelah batuk ternyata kita harus cuci tangan juga. Lalu setelah bersin, setelah mengeluarkan lendir dari hidung. Nah, kemudian setelah memegang sesuatu, baik itu hewan, tanah, dan lain-lain. Misalnya nih habis main-main tanah anak-anak, atau kita punya hewan peliharaan, kita habis elus-elus dia, jadi kita tetap harus cuci tangan. Nah, kemudian sebelum dan setelah mengobati orang sakit. Jadi ini biasanya
untuk kita yang mungkin merawat orang sakit, kita harus mencuci tangan sebelum dan setelahnya. Nah, kemudian sebelum dan setelah mengobati luka. Nah, jadi agar luka kita itu tidak kemudian terinfeksi oleh bakteri-bakteri gitu. Nah, jadi saya rasa video kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih karena teman-teman sudah menontonnya dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.